warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Kalau hari ini baik. Sekarang lihat kebersihan semua. Di bawah mejanya ada sampah, bersihkan semua. Ada kertas, bersihkan, kasih rapi. Pakaiannya dirapikan semua. Jilbabnya. Pensilnya ada, bolpennya ada, disiapkan semua. Siapkan. Siap, Prof. Beri salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisirni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, Tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya, semoga hari ini kita diterima doanya, insya Allah berkah. Amin. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Gimana, sudah rapi semua? Sudah siap semua persiapan untuk belajar? siap. Ada pensilnya, ada pulpennya, Ada. ada buku. Ada. Ya, jangan sampai seperti kemarin. Kemarin ada temannya yang tidak siap karena dia pinjam pulpen ke kanan. Ya. Alasannya tidak ada bukunya, tidak ada orang tuanya di rumah. Alasannya macam-macam untuk membuat tidak mengikuti pelajaran. Ya. Jadi usahakan kalau mau izin beritahu siapa? Ya, wali kelasnya. Mau kemana? Dan kalau tidak dikasih, bagaimana? Ya, tidak pergi. Bagus sekali ya. Kalau tidak dikasih, jangan sampai pada hari itu gurunya mengambil nilai. Jadi kalau kalian tidak hadir berarti kalian tidak ada tidak ada nilai. Yang rugi siapa? Kita. Ya, kalian sendiri yang rugi. Jadi usahakan kalau tidak hadir harus ada pemberitahuannya. Kalau sakit harus menulis surat. Nah, titip sama siapa? Sama temannya atau orang tuanya langsung. Karena di sini dekat-dekat semua dari sekolah, bisa orang tuanya langsung minta izinkan atau memberi surat kepada wali kelasnya. Ya, itu informasi yang Ibu sampaikan supaya di kedepannya dilaksanakan sesuai aturan yang ada di sekolah. Ya, dimengerti? Mengerti. Nah, begitu. Sekarang kita mengingat pelajaran yang lalu
pelajaran tentang jelajah Nusantara, ya, yang mendeskripsikan suatu ceritanya Rapa. Ada yang masih ingat? Masih. Coba diceritakan apa ceritanya Rapa. Dia kemana Rapa? Ke Padang Terong. Ke Padang Terong, ya, bagus sekali. Kalian masih ingat di mana Padang Terong, letaknya Padang Terong? Aceh. Di Aceh, bagus sekali. Jawabannya di Aceh. Aceh Tengah, ya. Jadi siapa tahu ada yang minat berkunjung ke wisata di Padang Terong, kalian melihat wisata atau pemandangan di lokasi tersebut. Di sana daerahnya daerah apa? Dingin atau panas? Dingin. Ya, dingin. Penduduknya ramah-ramai atau akrab sama yang mengunjung Padang Terong tersebut. Yang ikut di Pantai Terong siapa saja? Rapa, siapa lagi? Sama-sama masih ingat? Ya? Ya, ayahnya, keluarganya, ya. Ya, betul sekali, bagus. Namanya yaitu Rapa bersama keluarganya, ya. Di sana dia berfoto, ya. Ya. Udara dingin. Di sana ada tempat warung kopinya kayak kafe begitu. Ya. Masih ingat? Ya. Apalagi fasilitas lengkap di sana, ada apa lagi? Selain ada warung kopinya, apa lagi? Ya, ada ayunannya, apa lagi? Ya, foto. Apa lagi yang kalian lihat? Selain keluarga Rapa, siapa saja yang bisa berkunjung di Padang Terong tersebut? Wisatawan, ya. Wisatawan dari mancanegara. Itu dari misalnya orang luar negeri, selain orang luar negeri juga bisa dalam negeri. Misalnya kita orang baru mau ke sana. Ya. Yang lain, ada jawaban yang lain? Ya, luar daerah misalnya yang dari Sopeng, daerah itu dari misalnya orang dari Kalimantan bisa. Ini kan sudah terkenal di mancanegara. Jadi sudah diketahui keindahannya. Ya. Sudah. Ibu tutup pelajaran sebelumnya tentang Padang Terong. Ibu anggap kalian sudah mengerti. Dan sekarang kita lanjut di pengertian tes deskripsi. Sebelum kita lanjut tes deskripsi, ada yang tahu tentang deskripsi? Ya, silakan, Nak. Masih ada yang lain? Kalau sudah tidak ada, terima kasih, Nah, sudah menjawab tentang deskripsi. Pengertian tes deskripsi. Tes deskripsi adalah tes yang berisi gambaran suatu objek. Nah, di sini dijelaskan bahwa
isi gambaran suatu objek. Tahu objek nak? Objek. Objek itu penyebab masalah. Penyebab masalah di sini, seandainya kita kan pernah pelajari tentang rekreasi atau wisata. Di sana objeknya kita yang berkunjung, ya. Terus kalau kita sudah sampai di sana, kita pasti ada yang kita lihat. Apa saja yang kita lihat di sana? Kalau kita berkunjung, tempat wisata. Di sana kita melihat ada wisata apa yang biasa kalian kunjungi? Apa kalau baru itu tempat wisatanya ada waterfall Diana, ada Ujung Batu. Siapa yang salah satunya siapa yang pernah datang di sana? Ada? Ya. Apa yang kalian lihat di sana, nak? Ya, ada luncurannya, ada pemandangannya, ada air terjunnya, ada air luncurannya di situ. Itulah penggambaran. Itulah gambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Jadi kita menyusun dari permasalahan kita, tentunya kita dapat menggambarkan suatu peristiwa yang kita kunjungi, ya. Nah, di situ seolah-olah kita melihat, mendengar. Jadi kalau kita melihat di sana suatu tempat wisata itu, kita dengar apa yang diperdengarkan di sana, suara maksudnya pengunjung, suara pengunjung. Terus merasakan sendiri suatu deskripsi oleh penulis, dan kita tulis suatu susunan terjadi permasalahan atau memperoleh kesan terhadap tulisan tersebut. Sebelum Ibu lanjut, kalian sudah mengerti? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Objek apa saja yang bisa dipakai dalam membuat deskripsi? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya ya, nak. Ada temannya yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan. Dalam membuat teks deskripsi buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa jadikan objek. Iya, jawaban temannya yaitu buah-buahan, sayur-sayuran. Sekarang kalian bisa juga mengambil benda apa namanya ini? Meja. Benda meja. Itu benda hidup atau mati? Mati. Mati. Jadi kalian bisa mengambil objek penyebab masalah. Bisa. Bisa papan tulis, bisa. Itu semua. Tapi kalau tadi temannya ini menjawab mengambil buah-buahan. Tapi kalau kita mengambil buah-buahan, disebutkan buahnya ya. Kalau buah-buahan itu kan banyak buah-buahan. Jadi kalau kita menentukan misalnya buah apel, ya, objeknya itu buah apel. Bagaimana ciri-cirinya, manfaatnya, dan fungsinya. Itu bisa diambil objek. Ditentukan namanya. Seperti sayur-sayuran juga. Sayur-sayuran disebut sayurnya. Sayur apa saja biasa makan kalian? Sayur apa? Terong. Kalau kalian menyebutkan sayur-sayuran, berarti sayur, terong, objeknya. Jadi kalau kalian mengambil sayur, berarti kalian sebut nama, ya, sayurnya. Jangan bilang sayur-sayuran. Itu berarti bukan objek karena dia sayur-sayuran. Tapi kalau kita menyebut namanya, berarti dia diambilkan objek. Ya. Kita lanjut. Baiklah, kita masuk di ciri-ciri tes deskripsi. Nah, Ibu tidak usah menjelaskan lebih jauh di sini karena Ibu sudah menjelaskan tentang deskripsi. Perhatikan, 1, menggambarkan atau
sesuatu. Dua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa menentukan suatu benda harus disebut namanya, seperti buah, sayur-sayuran di situ. Tiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Nah, di situ kita perhatikan objek yang diamati penulis, berarti pokok masalah yang kita amati. Ya, perhatikan. Nomor 4, menjelaskan ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Nah, di situ kita sudah menjelaskan tadi dari tentang deskripsi. Kita melangkah ke tujuannya. Nah, tujuan tes deskripsi. Berdasarkan tujuan tes deskripsi dibedakan menjadi dua. Tes deskripsi sugestif, tes deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis. Deskripsi sugestif artinya subjektif, bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berpengalaman langsung dengan objek. Ya, tadi yang kita jelaskan, sasaran deskripsi sugestif disampaikan dengan kata-kata dipilih penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari objek tersebut sehingga dapat tercipta sugestif tertentu kepada pembaca. Ya, mengerti? Sedang deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis yaitu bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek tidak bertemu dengan atau berhadapan langsung. Nah, di situ identifikasinya yang tahu mengerti kepribadiannya ya, kepribadiannya. Misalnya itu buah tadi apa? Buah apa tadi yang sayurnya kita ambil? Buah terong. Apa ciri khasnya itu terong? Ya, itu yang dimaksud ya. Dirinya mengenali ya, terong itu warnanya apa? Terong warnanya biasa warna apa? Ada yang ungu, ada yang hijau. Ya, gitu. Nah, di situ manfaatnya kita harus tahu, terus ciri-cirinya terong bagaimana. Kita melangkah selanjutnya. Di sini ada contohnya. Contoh tes deskripsi penjelasan strukturnya. Nah, Ibu ambil contoh di sini kunyit. Siapa yang tidak tahu kunyit? Tahu semua kunyit? Tahu. Biasanya kunyit digunakan untuk apa? Ya, bumbu masakan atau apa? Ya, bisa obat-obatan. Ya, di sini kunyit adalah salah satu tanaman herbal yang mudah ditemui. Kunyit dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai bumbu dapur maupun obat-obatan. Ya, kunyit memiliki nama Latin Curcuma longa. Itu bahasa apa? Bahasa Latin. Biasa dengar dari istilah bahasa biologi. Ya. Itu bahasa Latinnya kunyit. Jadi kalau misalnya ditanya, siapa tahu ada nanti lanjut di sini kesehatan, banyak menemui bahasa-bahasa seperti ini. Tinggi batang kunyit mencapai 40 sampai 100 cm. Memiliki
memiliki daun berwarna hijau pucat dengan panjang 20 sampai 40 cm dan lebar 8 cm. Daun kunyit mempunyai struktur yang mirip dengan sirip ikan. Satu batang tumbuhan kunyit menghasilkan 3 sampai 8 helai daun. Bunga kunyit berwarna putih atau kuning muda dengan bentuk kerucut. Bagian utama tanaman ini terletak pada rimpang yang merupakan tempat tumbuhan tunas. Rimpang dilapisi kulit berwarna coklat dan bagian dalamnya berwarna kuning tua, kuning jingga atau kuning jingga kemerahan sampai kecoklatan. Kunyit mempunyai manfaat sebagai antioksidan. Kunyit mempunyai manfaat sebagai antioksidan, anti-inflamasi, obat malaria, obat sakit perut, hingga mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Kamu bisa menanam tanaman ini di rumah dengan memecah rimpa menjadi tunas-tunas kecil. Ya, kalian bisa menanam di pot atau di pekarangan rumahnya, ya, karena dia tidak terlalu besar, ya, dia semacam jahe. Nah, kita melangkah berikutnya, ya, sambungan dari kunyit. Penjelasan struktur. Perhatikan judul teks deskripsi di atas bercerita tentang tanaman kunyit. Identifikasi atau gambaran umum. Paragraf pertama dari teks deskripsi menjelaskan bahwa kunyit merupakan tanaman herbal yang mempunyai banyak manfaat. Ketiga, deskripsi bagian di paragraf 2 dan 3 penulis menjelaskan secara detail ciri-ciri fisik tanaman kunyit. 4. Kesimpulan atau pesan. Penulis memberikan kesimpulan mengenai manfaat dan cara menanam kunyit. Hal ini terdapat di paragraf 4. Sekian, begitulah tadi pemaparan itu tentang teks deskripsi. Sebelum ibu memberi lembaran kerja pada kalian, baiklah kalian membagi kelompok. Kita bagi kelompok. Pertama, Nur Fadila, Fitri Dewi. Kelompok 1, Rizka, 4 orang ya, 4 atau 4. Kelompok 2 yaitu Ali Rahman, Muhammad Ali, siapa lagi? Farham, 4 orang. Jadi silakan ambil tempat. Baiklah,
bagikan berkelompok. Satu, kelompok dua. Ini kelompok tiga. Ya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang dikerjakan tugasnya atau LKR.
Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1, apa yang dideskripsikan? Apa? Tentang apa? Jeruk. Ya. Coba kelompok 1, siapa yang mewakili temannya untuk membacakan hasil kelompoknya? Silakan, Nak. Perkenalkan, nama saya Rika Indriani Jeffrey dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya akan mendeskripsikan buah jeruk. Ciri-ciri buah jeruk yaitu kalau muda berwarna hijau dan kalau sudah tua akan berwarna kuning serta mengandung vitamin C. Manfaat buah jeruk yaitu kaya akan vitamin C. Jeruk manis baik sekali untuk mereka yang terkena penyakit kunis dan gusi berdarah. Selain itu baik juga bagi kesehatan kulit dan mulut. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Ya. Baiklah, kelompok 1 sudah membacakan hasil LK-nya. Jadi ada kelompok lain yang mau bertanya tentang buah jeruk. Ada? Tidak ada. Baiklah, kelompok 1 selesai mempresentasikan masalah tentang deskripsi buah jeruk. Mari kita aplaus kelompok 1. Nah, sekarang kita melangkah ke kelompok apa lagi yang mau membacakan datanya? Kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Isri Aulia Hakim. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Saya akan mendeskripsikan tentang buah pisang. Ciri-ciri buah pisang: kalau matang kulitnya berwarna kuning, kalau mentah berwarna hijau. Bentuknya melengkung, kulitnya licin, warna buahnya putih dan rasanya manis. Manfaat buah pisang: baik bagi kesehatan otak, bisa meningkatkan energi, baik untuk diet, tinggi kandungan antioksidan. Sekian dan terima kasih. Begitulah tadi kelompok 2 telah membacakan hasil diskusinya tentang buah pisang. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita kasih close untuk kelompok 2. Kelompok yang terakhir
Silakan bacakan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ahmad Lutfi. Saya dari kelompok 3 berada tentang 4 orang. Saya akan membacakan tentang deskripsi tentang buah salad. Ciri-ciri buah salad: daging buahnya berwarna kuning tua, berserabut merah, dan rasa buahnya manis bercampur asam. Manfaat buah salad: memperkuat daya ingat, menjaga keseimbangan jantung, mencerahkan kulit, dan meningkatkan energi. Sekian, terima kasih. Kelompok 3 telah membacakan hasil diskusinya tentang buah salad. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya kasih waktu 1 menit untuk bertanya ke kelompok 3. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baiklah, kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang insya Allah kita akan ketemu lagi untuk pelajaran bahasa Indonesia di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.